Masa iya anaknya Pak Menteri Setuju. yang punya aset, yang asetnya sudah miliaran begitu ya, punya saham dan lain sebagainya masuk di 7. Ini kan berarti ada tanda tanya terhadap validasi datanya. Satu orang kaya mengambil jatahnya 15 saudara kita yang katakanlah harusnya motornya mendapatkan jatah lebih banyak lagi oleh pemerintah. Jangan-jangan manfaatnya 1 triliun, tapi biaya yang dikeluarkan juga 1 triliun, sementara biaya secara keseluruhan kan nanti ada tadi yang Mbak Gigi tanyakan, ada dampak inflasi, ada dampak terhadap UMKM, ada dampak terhadap lain-lain begitu. Artinya kan kalau itu yang terjadi kan kemudian kebijakan ini tidak memberikan dampak positif. Di Indonesia kenapa belum mengarah ke arah sana? Itu problemnya lagi-lagi database, Mbak. Karena kebijakan ini sudah berlaku sejak tahun 2006, Mbak. Pernah ada kebijakan pembatasan itu melalui banyak mekanisme, by CC, terus kemudian pemasangan RFID di kendaraan, terus kemudian by year kendaraan, by tahun produksi dan lain-lain. Tapi dari waktu ke waktu ya kemudian kebijakan ini tembul tenggelam sampai hari ini begitu. Long term policy harusnya subsidi itu ke orang, bukan ke barang. Jadi di negara-negara yang sudah maju, yang sudah tata kelolanya lebih baik begitu, biasa subsidi itu ke orang, Mbak. Artinya saudara-saudara yang kita tidak mampu, misalnya data yang miskin itu ada berapa kakak, mereka akan mendapatkan cash transfer setiap tahun, jatahnya berapa, nanti akan dikirim tiap bulan. Itu bisa dialokasikan untuk pendidikan, untuk energi termasuk BBM, untuk gas, terus kemudian untuk kesehatan. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan. Tribuners, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada Selasa 11 Agustus 2026 untuk membahas rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi Pertalite. Menteri Keuangan mengungkapkan pembatasan penyaluran subsidi BBM khusus untuk orang mampu atau masyarakat desil 9 atau 10 berpotensi menghemat sekitar 10% dari total anggaran subsidi BBM. Kita akan mengupas tuntas mengenai apa dampaknya ke masyarakat menengah ke bawah, ke negara, dan bagaimana pengawasan di SPBU ini agar tepat sasaran. Kita sudah bersama dengan pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Bapak Komaydi Notonegoro. Apa kabar Pak Komaydi? Baik, Mbak Gigi. Oke, Pak, menurut Bapak nih, apa sih dasar pemerintah menentukan siapa yang berhak menerima subsidi BBM dan siapa yang tidak? Iya, kalau baik konstitusi sebetulnya seluruh masyarakat Indonesia kan berhak menerima, begitu ya. Cuman ini kan karena anggarannya terbatas, Mbak, sehingga skala prioritas. Kalau baik konsep Undang-Undang Keuangan Negara, kemudian konsep ekonomi, yang berhak menerima adalah rakyat tidak mampu atau yang tidak berdaya beli sebetulnya kalau subsidi, karena konsepnya subsidi ini kan untuk membantu daya beli masyarakat. Jadi golongan saudara-saudara kita yang belum beruntung, yang pendapatannya masih di bawah rata-rata kebutuhan hidup begitu, itu yang kemudian diberikan subsidi supaya mereka daya belinya bisa menjangkau kebutuhan minimal begitu ya, Mbak. Nah, di dalam konteks BBM ini kemudian pemerintah melihat bertolak belakang dengan konsep tersebut atau dengan filosofi subsidi tersebut. Gambarannya begini, Mbak Gigi. Sebagian besar data pemerintah atau data Pertamina juga menyebutkan untuk subsidi terutama Pertalite itu 60-70% dinikmati oleh masyarakat di desil 9-10. Artinya sekitar 10-20% masyarakat terkaya itu justru menikmati sekitar hampir 60-70% dari subsidi BBM, terutama dalam konteks ini adalah BBM RON 90, merek dagangnya Pertalite begitu. Nah, ini yang pemerintah ingin menata itu begitu. Memang kemudian kalau saudara kita yang punya motor maksimal kan dapat subsidinya 3 liter kalikan berapa subsidinya begitu kan. Tapi yang punya mobil karena tangkinya besar, mungkin mereka isi 40 liter sampai 70 liter, otomatis mengaksesnya lebih banyak. Nah, dalam konsep subsidi harusnya yang berhak mendapatkan subsidi secara lebih prioritas itu harusnya yang memiliki motor, bukan yang memiliki mobil begitu. Nah, kira-kira filosofi atau cara pandang itu yang ingin ditata oleh pemerintah gitu. Kira-kira itu, Mbak Gigi. Oke, memang seberapa akurat ini data penerima subsidi untuk mencegah
sudah salah sasaran begitu? Ya, kalau data menunjukkan memang sebagian besar konsumsinya dinikmati oleh yang roda 4. Ya. Jadi dari komponen BBM hampir seluruh produk itu kira-kira 60% itu roda 4. Yang 40%-nya roda 2 begitu. Nah, roda 4 itu dibagi lagi nih, ada yang plat hitam atau pribadi, yang kemudian ada plat kuning. Yang plat kuningnya itu kira-kira 4-5%. Berarti sebagian besar adalah pemilik kendaraan pribadi. Nah, teori sederhananya, yang mampu membeli mobil pasti sudah berdaya beli dibandingkan sebagian besar dari saudara-saudara kita yang belum mampu membeli mobil. Kira-kira seperti itu cara pandang pemerintah. Jadi kalau datanya apakah ada data by name atau by address, saya kira belum. Tapi analisa awalnya adalah memang sebagian besar itu dinikmati oleh pemilik kendaraan roda 4. Kenapa kok roda 4? Ya karena tangkinya lebih besar. Mungkin satu mobil kan equal, kalau satu mobil berarti minimal 40, yang satunya katakanlah 4 liter, berarti satu mobil setara dengan 10 motor begitu ya paling tidak 10 sampai 15 motor begitu Mbak. Jadi satu orang kaya mengambil jatahnya 15 saudara kita yang katakanlah harusnya motornya mendapatkan jatah lebih banyak lagi gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, lalu bagaimana Pak pemerintah memastikan pembatasan subsidi tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah ini? Ya, ini yang saya kira teknisnya nanti yang perlu dibenahi. Kalau secara assessment makronya saya kira by data menyampaikan demikian, dan data dari waktu ke waktu menunjukkan pola yang sama. Kebetulan saya juga melihat datanya Pertamina dari tahun 2020, itu polanya relatif sama. Pergeserannya ada tetapi relatif bisa dikatakan menyerupai begitu ya polanya. By assessment makro saya kira nggak masalah. Kemudian teknisnya, kalau sepanjang mekanismenya pembatasan dan by CC, by pendapatan, itu pasti nanti akan ada distorsi dan permasalahan di dalam teknis pelaksanaannya, Mbak. Misalnya kalau kita by CC begitu ya. Sekarang ini ada banyak mobil-mobil baru CC-nya kecil tapi dia canggih. Harganya lebih mahal, berarti kan tidak berhak sebetulnya. Kita sebut merek-merek tertentu yang dari Eropa, itu kan misalnya ada yang turbo tapi cc-nya di bawah 1500 misalnya. Kalau by cc misalkan 1500 dapat, berarti salah sasaran kalau by cc. Nah, kalau by pendapatan sejauh mana datanya akurat? Misalnya ini kan desil 9 sampai 10. Tapi ada informasi yang juga ramai di medsos, misalnya anak Menteri Keuangan kemudian masuk desil 7 misalnya. Ini kan berarti ada tanda tanya nih, akurat nggak datanya begitu. Kalaupun nanti datanya akurat, di dalam perkembangannya kan pendapatan ini dinamis, Mbak. Jadi bulan ini mungkin dapat pekerjaan, dapat proyek, kemudian masuk desil tertentu. Tapi kemudian nanti asetnya turun dan lain sebagainya, gajinya turun. Di bulan depan mungkin desilnya bisa turun. Nah, sementara ada lag juga kebijakan. Nah, ini hal-hal semacam ini yang perlu diantisipasi oleh pemerintah. Mungkin perlu pakai mekanisme yang jauh lebih sederhana. Misalnya, roda 2 dibolehkan, tapi semua roda 4 nggak boleh begitu. Sehingga nanti ada mekanisme lain, ada kompensasi lain yang kemudian bisa untuk membantu daya beli masyarakat. Kalau misalkan angkutan umum bagaimana Pak? Begitu. Angkutan umum sebetulnya lebih sederhana. Mereka kan punya asosiasi. Misalkan kayak Damri begitu ya. Itu kan ada asosiasinya. Yang disubsidi harusnya asosiasinya. Nanti sopirnya dan lain sebagainya tetap belinya normal. Nanti kuponnya bisa untuk mereimburse begitu. Jadi pakai mekanismenya kira-kira diberikan seperti itu. Kalau angkutan logistik, truk kan juga ada asosiasinya. Ya diberikan aja ke asosiasinya. Nanti asosiasinya yang akan membagi, sehingga pooling dari pemerintah untuk memberikan subsidi itu lebih sederhana begitu. Misalnya untuk asosiasi bus katakanlah sekian triliun. Untuk kendaraan logistik truk yang angkut barang dari Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Kalimantan katakanlah perlu anggaran berapa triliun. Itu kan lebih jelas begitu. Jadi mekanisme kontrolnya tidak ke detail-detail yang menyebabkan pemerintah kesulitan mengontrol di lapangan. Oke, lalu kalau untuk taksi online Pak, gimana itu Pak? Ya ini yang harus didiskusikan lebih lanjut dan kemudian nanti perlu juga apakah diskusi dengan provider, penyedia jasanya begitu. Jadi tidak langsung ke drivernya, mitranya nanti belinya tetap sama, harga di SPBU 1, tetapi kemudian mitra-mitra tadi nanti mendapatkan cashback melalui aplikator tadi. Nah, subsidinya nanti discuss dengan aplikator. Jadi misalnya pemerintah
dealingnya dengan aplikator. Misalnya di dalam 1 tahun mitra Anda berapa, terus trayeknya kira-kira berapa, per hari butuh BBM berapa, itu kan semua data dan angka bisa dikalkulasi, Mbak. Sehingga rata-rata per driver kalau trayeknya dalam sehari bisa sekian rate katakanlah, itu dapatnya sekian. Nah, nanti masuk aja ke aplikator. Nanti dari aplikator kira-kira dibaca dari sistem jarak sekian, misalnya di dalam 1 hari mereka katakanlah 100 km begitu. Nah, itu dihitung rata-rata bensinnya berapa kira-kira. Nanti selisihnya itu yang dibayarkan ke driver. Jadi segala sesuatunya bisa diatur sebenarnya. Apalagi di zaman teknologi yang semakin maju sekarang. Betul. Datanya ada begitu. Datanya ada, betul. Nah pemerintah bilang akan ada penghematan APBN dari pembatasan subsidi BBM ini. Apa pandangan Bapak? Seberapa besar potensi penghematannya itu? Iya, kalau kita bicaranya RON 90, jadi di nomenklatur itu sejak di eranya Pak Jokowi ada sesuatu yang agak abu-abu nih, Mbak. Jadi kalau kita bicara BBM subsidi itu sebetulnya cuma ada 2, solar sama minyak tanah. Yang kuotanya kalau solar itu sekitar 15 juta kiloliter, minyak tanahnya nggak sampai 1 juta, sekarang tinggal 500.000 liter begitu. Nah, kalau yang kita bicarakan sebagian besar ini sebetulnya di RON 90 merek dagangnya Pertalite. Itu namanya kompensasi sebetulnya. Cuman subsidi sama kompensasi itu secara prinsip hampir sama. Nanti dibayar dari keuangan negara, dari APBN, hanya mekanismenya. Kalau subsidi itu jelas dibahas di APBN, tapi kalau yang Pertalite atau kompensasi itu tidak ada nomenklatur di APBN. Jadi kalau Mbak Gigi cek di APBN, itu nggak ada yang namanya RON 90 masuk di nota keuangan, itu nggak ada. Jadi Pertamina akan jual dulu nih, Mbak. Nanti misalkan di dalam 1 tahun berapa, nah dimintanya kan 10.000 nih per liter misalnya. Nanti kalau mereka katakanlah average di dalam 1 tahun itu harganya 13.000, berarti yang 3.000 per liter tadi akan mendapatkan kompensasi. Jadi Pertamina akan menyampaikan nih ke Kementerian Keuangan, Pak Menteri, Pak Purbaya, kami dalam 1 tahun jualannya katakanlah 30 juta kiloliter, kami jualnya 10.000, sementara harga pengadaan 13.000, berarti 3.000 dikalikan volume, itu namanya kompensasi. Nah, kalau subsidi kan dibayar setiap ada tahapannya. Nah, kalau kompensasi biasanya di waktu-waktu tertentu, atau biasanya kalau dulu kalau kondisi fiskalnya agak susah, itu dibayarnya di akhir tahun. Kalau nggak ada lagi, nanti di carry over di tahun-tahun berikutnya. Nah, ini yang kadang-kadang seringkali menjadi beban keuangan BUMN, menjadi cash flow-nya bermasalah, itu biasanya seperti itu begitu. Nah, untuk Pertalite bagi di dalam 5 tahun terakhir itu volumenya di dalam 1 tahun kira-kira rentangnya 30 sampai 35 juta kiloliter konsumsinya. Berarti penghematannya kira-kira kalau dikalikan volume dengan asumsi kalau selisihnya 3.000 sampai 5.000 itu antara 25 sampai 50 triliun di dalam 1 tahun dengan volume yang sekarang. Nah, apakah pembatasan subsidi BBM ini berpotensi menaikkan biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok begitu, Pak? Iya, kalau lihat yang sekarang sebetulnya pasti ada dampaknya, tapi seberapa besar ini yang harus dimitigasi oleh pemerintah. Kalau cost of logistik itu seharusnya lebih dekat ke solar. Karena yang Trans Jawa, Trans Sumatera kan truk-truk itu kan pakai solar begitu ya. Nah, paling nanti ke angkutan yang tadi, ke angkutan umum, terus kemudian ke taksi-taksi online, pasti mereka akan pass through ke konsumen. Betul. Nah, kalau subsidinya tetap diberikan ke aplikator, harusnya pemerintah punya kewenangan untuk mengintervensi supaya tarifnya nggak naik begitu. Nah, cuman yang namanya kenaikan BBM itu biasanya ada yang namanya teori rasional ekspektasi, Mbak, kalau di dalam bahasa ekonomi. Meskipun nggak naik, itu kalau orang berasumsi bahwa ini akan naik, pasti ikut naik begitu. Artinya barang-barang yang tidak terkait secara langsung pun dinaikkan begitu. Biasanya itu momentum untuk mengambil keuntungan dari para pelaku bisnis gitu. Nah, ini yang kalau di luar negeri itu punya daftar menu nih. Misalnya pemerintahnya kalau BBM naik 5%, maka beras, tepung, gula dan sebagainya maksimalnya naiknya sekian persen. Itu mereka punya hitung-hitungannya. Termasuk di angkutan umum begitu. Nah, kadang-kadang kan gini, di angkutan umum itu BBM naik 50%, mereka juga naikkan 50% tarif. Padahal komponen biaya tarifnya itu kan BBM tidak 100%. Karena mereka ada biaya maintenance, ada biaya cicilan kendaraan dan lain sebagainya. Mungkin
porsinya BBM itu katakanlah 40% dari total biayanya. Harusnya kalau naiknya 50%, ya 50% dikali porsinya 40%. Yeah. Cuman mereka nggak bisa disalahkan karena pemerintah sendiri nggak punya daftar menu. Kira-kira naiknya maksimalnya berapa begitu. Bahkan kalau di negara-negara yang sudah advance, itu ada daftar menunya, ketika pelaku usaha melanggar melebihi itu, izin usahanya dicabut. Jadi strict ya. Betul, sehingga masyarakat dilindungi, konsumen dilindungi, produsen dilindungi, begitu Mbak. Oke. Dan kalau misalkan transportasi umum harganya naik, justru malah akan berakibat ke yang lainnya, seperti kemacetan lagi gitu, karena orang ogah gitu naik transportasi umum begitu ya Pak. Betul. Harusnya sih lebih murah ya kalau transportasi umum. Karena kan begini, kalau kita naik mobil dengan katakanlah cc-nya 2000 begitu, coba bisa ngangkut orang 7, tapi kalau bus katakanlah cc-nya mendekati itu kan mereka naiknya ratusan ya. Betul. Jadi kan sekali angkut banyak, nanti biayanya dibagi per orang kan artinya lebih murah begitu. Jadi memang salah satu cara untuk menghemat itu ya tadi mendorong transportasi umumnya begitu. Oke, nah Pak, ini mekanisme pengawasannya nih, ini nih yang perlu diperhatikan pemerintah ini. Mekanisme pengawasan agar BBM subsidi tidak disalahgunakan atau diperjualbelikan kembali, itu bagaimana menurut Bapak? Agak sulit sebetulnya ya Mbak, karena yang tadi saya ceritakan, kalau pilihannya pembatasan, distorsi atau pelaksanaan teknis di lapangan itu pasti ada masalah, tinggal masalah waktu saja begitu. Misalnya ini kan nanti akan mencocokkan data kependudukan, baik itu pendapatannya, terus kemudian QR code di My Pertamina misalnya kalau di SPBU, itu kan berarti harus ada jaminan bahwa sinyalnya atau jaringannya itu kuat di SPBU begitu. Kalau begitu ada problem, nanti saudara-saudara kita yang sebagai garda terdepan yaitu para pegawai SPBU itu yang akan berhadapan langsung dengan konsumen. Terus tadi saya sempat juga diskusi sebelum diskusi dilaksanakan, misalnya yang problem nanti adalah kalau kendaraan ini misalnya sudah dibeli tapi belum balik nama untuk kendaraan second misalnya, itu kan masih melekat ke nama yang sebelumnya begitu. Terus kemudian kalau kita sewa rental begitu, itu kan berarti pakai nama rental lagi. Sementara yang merental kan belum tentu desilnya sama dengan yang pemilik rentalnya. Nah ini kan masalah-masalah di lapangan pasti akan timbul. Terus yang kedua juga ada potensi adanya distorsi, misalnya pinjem pakai orang yang masuk di desil 1 sampai 8 untuk beli dalam jumlah yang banyak untuk dijual kembali sebagai BBM eceran. Itu kan sangat mungkin. Betul, begitu. Nah, jadi yang saya sampaikan, sepanjang pemilihannya adalah pembatasan, masalah-masalah di lapangan yang mengikutinya pasti akan selalu ada. Betul. Dan untuk pengawasannya agak sulit karena kemudian ini melibatkan banyak kepentingan, ini menguasai hajat hidup masyarakat luas. Dan kita misalkan teman-teman BPH Migas untuk ditugaskan mengawasi, mereka jumlahnya terbatas. Kalau teman-teman Satpol PP, mereka sudah punya job desk yang lain. Kepolisian juga mereka punya job desk yang lain, bukan hanya sekedar untuk mengawasi BBM. Jadi saya kira pemerintah perlu lebih mengkaji ulang, mungkin perlu lebih sederhana sehingga tidak memerlukan mekanisme pengawasan yang ketat. Karena kalau mekanisme pengawasan yang ketat, katakanlah kita melibatkan Satpol PP, melibatkan kepolisian, melibatkan teman-teman BPH, itu kan juga ada additional cost. Karena mereka mengerjakan di luar tupoksinya, pasti secara undang-undang atau secara regulasi harus ada tambahan insentif. Jangan-jangan nanti penghematan yang diperoleh hanya habis untuk membiayai tadi begitu. Nah ini betul. Jadi pemerintah perlu lebih melihat ini sasarannya apa, kira-kira dampaknya apa, terus mekanisme yang paling pas adalah apa. Bahwa asesmennya ini adalah salah sasaran atau mungkin kurang tepat begitu, ada yang jauh lebih prioritas untuk diberikan, itu sudah iya begitu, data di atas mejanya sudah mengatakan demikian, tetapi mekanisme penyelesaiannya saya kira yang perlu diatur. Oke, berarti kebijakannya memang harus dibuat sedetail mungkin biar gak gampang diakalin. Jadi dengan pengawasan yang terbatas nggak harus khawatir gitu dengan kebijakan baru itu. Betul. Oke. Nah, Pak, bagaimana dampaknya terhadap nelayan, kemudian petani, UMKM, angkutan umum dan sektor produktif lainnya, Pak? Mungkin tadi kan untuk transportasi umum sudah dibahas, untuk nelayan, UMKM begitu Pak yang membutuhkan bensin begitu, Pak? Iya, sebetulnya sudah ada mekanismenya ya, Mbak. Kalau UMKM, nelayan itu kan sudah ada aturannya.
Jadi nelayan sudah ada SPBU khusus untuk nelayan juga sudah ada. Untuk petani sebetulnya juga sudah ada. Untuk UMKM sebetulnya juga sudah ada. Jadi mekanismenya artinya by regulasi itu sudah diatur. Jadi nelayan sudah mendapatkan khusus, nanti tinggal kapalnya berapa GT, jatahnya berapa itu ada. Terus petani juga sama. Jadi untuk katakanlah traktor mereka, untuk operasional katakanlah penerangan di sawah atau di kebun mereka, itu juga ada jatah khusus. UMKM juga jatahnya sudah ada. Hanya saja nanti mungkin melalui mekanisme kelompok gitu ya, ada mekanisme kelompok tani kayak pupuk begitu, kelompok nelayan, kelompok UMKM. Sebetulnya kalau regulasinya dijalankan secara konsisten, harusnya dampaknya bisa dimitigasi begitu, Mbak. Nah, apakah pembatasan subsidi ini menurut Bapak merupakan solusi jangka panjang atau hanya untuk mengurangi tekanan fiskal sementara begitu, Pak? Iya, kalau yang paling long term policy harusnya subsidi itu ke orang, bukan ke barang. Jadi di negara-negara yang sudah maju, yang sudah tata kelolanya lebih baik begitu, biasa subsidi itu ke orang, Mbak. Artinya saudara-saudara yang kita tidak mampu, misalnya data yang miskin itu ada berapa kakak, mereka akan mendapatkan cash transfer setiap tahun, jatahnya berapa, nanti akan dikirim tiap bulan. Itu bisa dialokasikan untuk pendidikan, untuk energi termasuk BBM, untuk gas, terus kemudian untuk kesehatan. Jadi misalnya kayak kalau kita kan masih sendiri-sendiri nih, misalnya kesehatan BPJS ada sendiri, terus pendidikan pakai KIS ada sendiri. Nah kalau di luar itu jadi satu kesatuan. Nanti jadi satu, jadi mereka bisa akses, sehingga harga di SPBU itu sama, nggak ada harga subsidi non subsidi, karena masyarakat yang tidak berdaya beli sudah mendapatkan bantuan begitu. Artinya mereka memang sudah berdaya beli begitu. Artinya yang tadinya tidak kuat atau tidak bisa menjangkau itu, dengan adanya cash transfer itu bisa menjangkau begitu. Nah, di Indonesia kenapa belum mengarah ke arah sana? Itu problemnya lagi-lagi database, Mbak. Nah, tadi yang saya ceritakan misalnya anaknya Desil, masa iya anaknya Pak Menteri yang punya aset, yang asetnya sudah miliaran begitu ya, punya saham dan lain sebagainya masuk di 7. Ini kan berarti ada tanda tanya terhadap validasi datanya begitu. Nah, ini yang saya kira menjadi masalah tersendiri. Tapi kalau ditanya pembatasan ini solusi jangka panjang atau jangka pendek, saya bisa pastikan ini nggak bisa untuk jangka panjang. Dengan potensi akal-akalannya begitu ya Pak ya, jadi khawatir begitu untuk jangka panjang begitu ya. Pengawasan dengan SDM yang sedikit begitu ya Pak. Jadi ada potensi kebocoran dan kemudian antara biaya yang diperlukan untuk melakukan pengawasannya begitu ya. Mungkin di dalam bahasa ekonomi itu antara biaya dan manfaatnya mungkin perlu dilihat oleh pemerintah. Jangan-jangan manfaatnya 1 triliun, tapi biaya yang dikeluarkan juga 1 triliun, sementara biaya secara keseluruhan kan nanti ada tadi yang Mbak Gigi tanyakan, ada dampak inflasi, ada dampak terhadap UMKM, ada dampak terhadap lain-lain begitu. Artinya kan kalau itu yang terjadi kan kemudian kebijakan ini tidak memberikan dampak positif. Karena penghematannya udah habis untuk katakanlah pengawasan, sementara akibatnya yang ditimbulkan sudah menyebabkan katakanlah UMKM dan ekonominya katakanlah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini kan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Bahwa ini harus lebih tepat sasaran, setuju begitu. Tetapi cara pembatasan ini yang sudah-sudah tidak efektif. Karena kebijakan ini sudah berlaku sejak tahun 2006, Mbak. Jadi Mbak Gigi ingat kalau 2006 itu, kalau mungkin nanti bisa search untuk cari data historisnya, itu pernah ada kebijakan pembatasan itu melalui banyak mekanisme, by CC, terus kemudian pemasangan RFID di kendaraan, terus kemudian by year kendaraan, by tahun produksi dan lain-lain. Tapi dari waktu ke waktu ya kemudian kebijakan ini tembul tenggelam sampai hari ini begitu. Oke. Nah Pak, sejauh ini nih Pak, seberapa transparan sih pemerintah dalam menghitung besaran subsidi yang dinikmati masyarakat dan potensi kebocorannya? Iya, kalau datanya kan sebetulnya sudah data publik ya Mbak. Artinya kita pun bisa mulai ikut menghitung, melakukan assessment bahwa angka-angka yang disampaikan oleh pemerintah sebetulnya kisarannya sudah sesuai dengan hitung-hitungan pada umumnya sebetulnya. Karena kan konsumsinya jelas. Kita BBM itu sekitar 85 juta kiloliter di dalam 1 tahun konsumsinya. BBM subsidi tadi saya sampaikan
Untuk solar kita kira 15 sampai 18 juta kiloliter, Pertalite itu ada sekitar 30 sampai 35. Terus kemudian minyak tanahnya itu ada sekitar 500 ribuan begitu. Jadi mungkin porsi kalau bicara by volume itu kira-kira sekitar 50 sampai 60% itu untuk subsidi. Sisanya non subsidi begitu. Jadi dan biaya pengadaan itu juga cukup transparan. Kita bisa compare ke negara lain, misalnya di Malaysia harganya kira-kira di kisaran berapa, di Thailand berapa, Filipina berapa, karena secara ekonomi besarannya mirip-mirip dengan kita, kapasitas fiskalnya juga dengan kita. Jadi kalau bicara Pertalite dijual 10.000, itu mungkin pemerintah atau Pertamina itu nutupnya kira-kira antara 3.000 sampai 5.000 per liter, tergantung harga minyak dan nilai tukar rupiah. Jadi nggak bisa konsisten per harinya, Mbak. Karena kan nilai tukar dan harga minyak itu bergerak tiap hari. Nah, nanti biasanya yang menjadi patokan adalah rata-rata 1 tahun. Ketemunya kira-kira berapa, begitu. Nah, nilai selisih itulah dikalikan volume, itu subsidi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi angka-angka itu saya kira sudah prudent, sudah by assessment banyak pihak, karena juga angka itu dibahas antara eksekutif dengan legislatif di badan anggaran. Jadi artinya kalau ditanya bagi kita transparansinya sejauh mana, dengan mekanisme yang sedemikian kompleks, saya berkeyakinan dan seharusnya tidak ada sesuatu angka yang disembunyikan oleh pemerintah sih. Misalnya harusnya 100 terus diklaim 200 kayaknya terlalu berani begitu ya, karena yang mengawasi banyak. Oke, tapi mengapa Pak pembatasan subsidi ini dipilih dibandingkan opsi lain untuk menekan beban subsidi energi? Iya, resiko politik dan ekonominya ya biasanya, Mbak. Jadi kan kalau pembatasan itu diksinya kan dibatasi hanya untuk golongan orang kaya begitu. Tapi kalau kenaikan itu kena semua, Mbak. Itu tidak cukup seksi secara politikal gitu ya. Oke. Untuk pemilih atau konstituen kan menjadi kurang bagus. Karena bagaimanapun kebijakan itu adalah produk politik, sehingga suka tidak suka, mau tidak mau, di dalamnya pasti ada pertimbangan politik. Betul. Oke. Nah, Pak, dari pengalaman negara lain seperti yang Bapak singgung tadi, skema seperti apa yang paling efektif dan paling minim menimbulkan gejolak, Pak, menurut dari dibandingkan negara-negara lain? Biasanya mereka memang subsidinya langsung ke orang. Ke orang tadi. Iya, betul. Jadi orang yang tidak mampu langsung mendapatkan. Sehingga memang secara konsep, secara anggaran mereka jauh lebih pas begitu. Jadi misalnya kalau pemerintah menyebut kita penduduk miskinnya ada 30 juta begitu ya. Ya sudah, yang berhak mendapatkan 30 juta tadi. Cuman yang menjadi problem kan data 30 juta ini valid atau tidak. Betul. Nah, ini yang menjadi problem. Cuman kan kalau tidak dimulai dari sekarang, ya kita tidak akan jalan lagi begitu. Nah, sehingga yang dilakukan adalah subsidi ke barang begitu. Karena kalau ke barang ini kan semuanya bisa ngakses, Mbak. Orang kaya pun bisa akses juga begitu. Jadi misalkan Mbak Gigi, Mas dan Mbak yang ada di sini, saya pun kalau mau beli katakanlah LPG yang warna hijau yang subsidi begitu, itu kan kita bisa beli itu. Karena by regulasi tidak ada larangan, meskipun di dalam tabungnya ditulis hanya untuk rakyat miskin. Tapi orang kan definisi miskin macam-macam begitu ya. Mungkin orang yang pendapatannya 10 juta merasa miskin karena mereka meng-compare terhadap yang pendapatannya 20 juta begitu. Jadi kan agak susah, batasannya etika begitu. Dan by regulasi memang tidak ada konsekuensi hukum yang bisa timbul dari situ. Karena kenapa tidak disebutkan tegas? Ya tadi, karena pemerintah sendiri juga tidak memiliki data yang valid. Untuk yakin bahwa jumlahnya sekian begitu. Balik lagi ke data begitu. Betul, ya Pak ya. Betul. Nah, selain pembatasan, menurut Bapak, apa langkah komplementer yang harus dilakukan pemerintah? Misalnya kompensasi, BLT, atau subsidi dialihkan ke energi lain begitu Pak? Iya, kalau ini kan sebetulnya kalau bicara energi itu kan kebijakan multisektor ya, Mbak. Nah, sementara ini yang dikerjakan oleh pemerintah itu hanya di lingkup satu sektor. Jadi ini kan melibatkan sektor transportasi, melibatkan sektor infrastruktur perumahan misalnya. Jadi kalau kita bicara ini harusnya koordinasinya dengan teman-teman di sektor transportasi. Mungkin kita galakkan transportasi umumnya. Katakanlah, saya pribadi sekarang ini kalau kerja di Jakarta, mobil parkir di Lebak Bulus, kemudian pakai MRT. Itu kan sudah menghemat lumayan begitu ya. Hanya dari wilayah Tangsel di titik tertentu, kemudian mobilitasnya pakai transportasi umum begitu. Nah, ini kan bisa jalan karena transportasi umumnya untuk MRT-nya di jalur katakanlah Lebak Bulus sampai Jakarta Pusat sudah tersedia begitu. Nah, dan terintegrasi kemana-mana juga gitu. Betul. Jadi kalau kita misalkan bicara ke Eropa gitu, kalau di Inggris itu kan terkoneksi bahkan antar
wilayah ya Mbak ya, antar tempat satu dengan tempat yang lain itu bisa dijangkau dengan katakanlah kendaraan bawah tanah begitu, kereta bawah tanahnya itu sudah connectivity-nya udah bagus begitu. Begitu keluar juga transportasinya antar feeder ke feedernya bagus begitu. Nah, itu kan pasti akan menghemat BBM dengan sendirinya. Kalau itu kemudian sudah tersedia, nanti pemerintah bisa memaksa bahwa mereka buat semahal mungkin harga BBM-nya. Kendaraan di sana STNK maupun SIM-nya dibuat semahal mungkin supaya memaksa orang untuk masuk ke transportasi publik. Tapi transportasi publiknya sudah sangat mapan. Jadi mereka itu kalau kita pergi naik kereta bawah tanah itu kita nggak heran misalnya bareng Perdana Menteri begitu. Bareng gubernur bank sentralnya mereka begitu. Karena memang mereka ya pakai transportasi publik begitu. Nah di Indonesia kan karena transportasi publiknya mungkin misalnya saya mau ke Tribun nih, kalau mau pakai transportasi publik kereta gitu, Mas janjian jam 12 ya begitu. Saya nggak bisa memastikan saya harus berangkat jam berapa untuk tepat sampai di Tribun jam 12 begitu. Nah kalau di tempat lain itu bisa Mbak, karena setiap katakanlah 2 menit sekali itu kereta selalu ada. Kendaraan yang lain juga selalu ada begitu. Nah ini yang seharusnya kalau itu dibenahi, orang-orang yang pasti lebih suka pakai transportasi publik karena lebih hemat begitu. Betul. Kan sekarang ini karena terpaksa pakai kendaraan pribadi karena yang lain belum bisa diandalkan kan Mbak. Betul. Yang menyebabkan konsumsinya banyak itu kan kendaraan pribadi. Karena di sektor transportasi Indonesia sampai tahun 2025 99,98% itu masih pakai BBM. Meskipun kita sudah ada mobil listrik begitu. Karena mobil listrik di kita itu rata-rata bukan mobil utama. Biasanya sudah mobil kedua, mobil ketiga. Jadi yang punya mobil listrik rata-rata juga punya mobil BBM. Pribadi, betul. ya, BBM Betul. begitu. Oke, dan balik lagi, Indonesia bukan cuma Jakarta begitu ya Pak, transportasi di wilayah-wilayah lain juga masih kurang begitu betul, ya Mbak. Pak ya. Nah ini yang harus ditata oleh pemerintah. Jadi multisektor. Kalau di transportasi kira-kira seperti itu. Nah kalau di perumahan ini kan berkaitan dengan yang katakanlah LPG tadi kita bahas, kita agak melebar sedikit. Kalau itu bisa pakai katakanlah gas bumi yang pakai pipa, itu paling tidak bisa hemat 30% dibandingkan yang sekarang. Itu kan bisa kerjasama misalnya untuk perumahan baru dimandatori harus ada jaringan gasnya. Untuk apartemen yang baru harus ini kan harus sinergi antara Kementerian SDM, Kementerian Keuangan dengan Kementerian Perumahan Rakyat begitu. Nah ini kan sayangnya dari waktu ke waktu ini yang koordinasi ini yang agak mahal begitu di kita Mbak. Oke, terakhir Pak, pesan untuk pemerintah dan masyarakat terkait kebijakan ini apa Pak? Iya. Baik, saya kira untuk pemerintah tracknya sudah on the track begitu. Hanya saja mungkin pilihannya perlu lebih bijaksana lagi. Sejauh ini kebijakan pembatasan sudah dilakukan sejak tahun 2006, tapi kebijakan ini selalu berulang-ulang dengan wacana yang berbeda-beda. Saya kira ini ada sesuatu yang jauh lebih fundamental di sana. Berarti kebijakan ini ada permasalahan mendasar, yaitu masalah biaya dan manfaatnya mungkin tidak sepadan begitu. Untuk masyarakat, ini masalah penataan sebetulnya, karena sejauh ini data menunjukkan bahwa sebagian besar 60-70% subsidi BBM itu dinikmati oleh saudara-saudara kita yang ada di desil tertinggi begitu. Tadi analoginya kira-kira pemilik motor ya pasti mendapatkan jatah yang lebih sedikit dibandingkan pemilik mobil. Sementara secara ekonomi seharusnya yang memiliki mobil jauh lebih sejahtera begitu. Ini membutuhkan kebesaran hati kita bersama untuk menata ini, bukan hanya masyarakatnya tetapi juga pemerintah. Untuk hal-hal yang sifatnya sudah dimulai sejak tahun 2006 tetapi kemudian terbukti tidak berjalan juga tidak perlu dipaksakan. Untuk masyarakat saya kira juga perlu berbesar hati. Untuk kita yang sudah berdaya beli, bagian dari bersyukur untuk kemudian ini diredistribusi ke saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Saya kira itu Mbak Gigi, teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan memang didistribusikan di saudara-saudara kita yang berhak untuk menerima itu semua. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Komaydi atas baik. analisis dan juga penjelasannya. Dan Tribuners, kesimpulannya kebijakan ini perlu agar subsidi tepat sasaran, tapi implementasinya harus dikawal agar tidak membebani masyarakat menengah ke bawah. Dan Tribuners, sekian pembicaraan kita kali ini. Terima kasih banyak Pak Komaydi. Sampai jumpa di episode lainnya di kanal YouTube Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.